Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Osla Fabri Pranata dari kelas 11 IPA 4 Sekolah SMA Negeri 4 Sidoarjo. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Indonesia sebagai poros maritim di dunia. Sebagai negara yang terletak pada posisi antara dua samudra dan dua benua, maka Indonesia menawarkan pendekatan strategi berupa konsep poros maritim dunia. Sejarah kemaritiman Indonesia membuktikan bahwa NKRI merupakan penjelmaan dari negara bangsa seperti Majapahit dan Sriwijaya yang hidup dari abad ke-5 hingga pertengahan abad ke-14. Suksesan Sriwijaya dalam membangun ekspansi kekuasaan di Asia Tenggara dan Majapahit yang memiliki 5 kapal armada terkuat menjadi titik balik kejayaan Indonesia di masa lampau. Fakta membuktikan bahwa 79% wilayah NKRI adalah lautan, 17.508 jumlah pulau, 99.000 km garis pantai, dan 263 juta penduduk. Hal tersebut membuat Indonesia pantas menjadi poros kekuatan maritim dunia. Kini, melalui gagasan Presiden Joko Widodo, Indonesia tengah mewujudkan cita-cita tersebut menjadi poros maritim dunia. Poros maritim dunia yaitu sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan, perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada kemaritiman maritim. Ada 5 pilar untuk mewujudkan gagasan poros maritim dunia. Yang pertama, budaya maritim. Nilai jasa dan sumber daya laut Indonesia mencapai 2,5 triliun dolar Amerika tiap tahunnya. Artinya, perairan Indonesia sangatlah potensial jika dikelola dengan baik untuk kemakmuran rakyatnya. Hampir 40 juta penduduk Indonesia tinggal di daerah pesisir dan pantai. Kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia kini ditentukan dengan tata kelola laut yang baik. Kedua, pengembangan sumber daya laut. United Nations Development Program atau disingkat UNDP menyebutkan perairan Indonesia merupakan rumah 76% terumbu karang dan 37% ikan karang dunia. Hasil laut Indonesia juga menjumlah 10% kebutuhan perikanan laut global. Komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan pangan, terutama menempatkan nelayan sebagai tokoh atau pilar utama. Ketiga, pembangunan infrastruktur. Ribuan pulau di Indonesia terhubung oleh perairan dangkal maupun dalam. Kondisi ini harus didukung dengan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur yang handal. Hingga tahun 2018, Kementerian Perhubungan telah membangun dan mengembangkan 91 pelabuhan yang tersebar di 17 provinsi di Indonesia. Dari total 91 pelabuhan tersebut, 80 pelabuhan dibangun di wilayah timur dan 11 pelabuhan dibangun di wilayah barat. Keempat, diplomasi maritim. Diplomasi maritim dirancang agar mengurangi bahkan menghilangkan sumber konflik di wilayah perairan. Konflik perairan ini banyak dipicu oleh berbagai sebab seperti pencurian ikan, pelanggaran batas kedaulatan, sengketa wilayah, pembajakan hingga polusi. Diplomasi maritim dapat mempercepat penyelesaian sengketa perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga, menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI, dan mengamankan sumber daya alam di dalamnya. Kelima, pertahanan maritim. Dibutuhkan armada militer yang kuat untuk menjaga wilayah perairan Indonesia yang sangat luas ini. Jika tidak didukung dengan pertahanan yang baik, maka berbagai ancaman terus mengintai, mulai dari pencurian ikan, narkoba, perdagangan manusia, hingga adanya mata-mata asing. Sekian dari saya, Osla Fabri Pranata, melaporkan langsung dari Cheflog Lingkar Timur Sidoarjo. Pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.